Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, dalam kesempatan ini kita akan bersama membahas tentang Tripusat Kewarganegaraan atau 3 pokok lingkup dalam pendidikan kewarganegaraan. Tujuannya agar kita memahami bagaimana aspek berbagai warga negara dalam memahami lingkup kewarganegaraan secara komprehensif. Adapun 3 pusat pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud, yang pertama namanya Dzurriyyah Thayyibah, yang kedua namanya Qaryah Thayyibah, sedangkan yang ketiga Baldah Thayyibah. Dzurriyyah Thayyibah ini maknanya adalah keturunan yang baik. Jadi lingkupnya kita maksudkan dalam unsur keluarga, di mana setiap individu dibina, dididik, diasuh, diasah, bahkan diasih oleh orang tua terutama terhadap anak-anaknya, sehingga lahirlah keturunan yang kita sebut tadinya Dzurriyyah Thayyibah. Berawal dari Dzurriyyah Thayyibah, maka kita akan menuju kepada tahap kedua, yakni Qaryah Thayyibah, atau secara etimologi maknanya kampung yang baik. Artinya orang-orang yang berada dalam satu daerah, satu wilayah, atau satu tempat yang kita maksud dalam Qaryah Thayyibah ini adalah orang yang baik-baik. Kemudian dari Qaryah Thayyibah maka kita berangkat kepada tahap yang ketiga, yang dikenal dengan istilah Baldah Thayyibah atau negeri yang baik. Ini merupakan 3 pusat kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan yang satu sama lain saling terkait. Bagaimana mungkin satu baldah atau satu negeri memperoleh dan memiliki SDM unggul lagi berkarakter, sedangkan tidak terwujud tahap sebelumnya Dzurriyyah Thayyibah dan Qaryah Thayyibah. Sebab Baldah Thayyibah itu adalah komponen gabungan dari Dzurriyyah dan Qaryah Thayyibah. Maka ini menunjukkan bahwa satu kesatuan yang dimulai dari individu harus saling bekerja sama, harus saling gotong royong, harus kolaborasi, dan juga harus saling kompak untuk mewujudkan pendidikan kewarganegaraan yang tepat yang kita sebut dengan Dzurriyyah Thayyibah sebagai awalannya. Mengapa demikian? Sebab keturunan yang baik, anak yang baik, orang-orang atau individu yang baik dalam satu daerah ataupun satu negara itu akan menghantarkan pada keharmonisan dari berbagai perbedaan, keragaman, budaya, agama, suku, dan ras yang tiada diskriminasi dalamnya, karena individu ke individu lainnya tergolong Dzurriyyah Thayyibah. Kemudian yang kedua, Qaryah Thayyibah. Bagaimana mungkin satu kampung, satu tempat atau satu desa itu baik bila individu yang mendiami daerah itu tidak baik? Maka Qaryah Thayyibah adalah kumpulan dari komponen Dzurriyyah Thayyibah. Untuk itu, desa, kampung, satu tempat atau wilayah harus saling bekerja sama agar orang-orang individu yang ada di desa tersebut dapat berlaku menjadi sebagai Dzurriyyah yang Thayyibah. Bagaimana mengupayakan hal tersebut? Maka kita sebagai manusia yakin bahwa ada fujur dan ada takwa, ada kebaikan dan ada keburukan yang tersimpan dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, Qaryah Thayyibah ini harus memprogramkan satu kegiatan bersama untuk sosialisasi bagaimana warga negara sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Terlebih, aparatur yang bekerja di daerah tersebut harus menerapkan apa yang telah ia perintahkan, apa yang telah ia tetapkan, dan apa yang telah menjadi kebijakannya sesuai dengan akhirnya terwujud Baldah Thayyibah.